bahwa kalau menteri yang lalu itu lebih fokus ke teknologi. Ya. Kalau yang sekarang ini lebih fokus ke komunikasi gitu. Ya, betul. Nah, saya jawab, iya Prof. Fokus ke komunikasi tapi nggak komunikatif gitu. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Baik, jumpa lagi dengan MIT Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya. Jauh dari Surabaya, tetapi tentu kalau jalan tol sekarang nggak jauh, gitu ya. Beliau salah satu pendiri dari sebuah asosiasi, nanti kita tanya, dan juga beliau adalah mantan Kadis Kominfo Provinsi Jatim, zamannya Pak Dekarwo. Rasanya saya nggak banyak panjang kata, saya perkenalkan Pak Edi Santoso. Kapan datangnya Pak di Jogja? Alhamdulillah, saya kemarin sore sudah sampai di Jogja. Saya sengaja untuk perjalanan darat. Saya nyetir sendiri, itu dari Surabaya sampai dengan Jogja. Ya. Sambil di jalan itu, sambil banyak inovasi yang saya simpen. Iya. Di Malioboro udah jalan? Belum sempet ya? Sempet, cuman sedikit saja. Sedikit. Rencana saya nanti setelah acara ini saya akan jalan-jalan di sana. PKL-nya udah nggak ada Pak, jadi mungkin lebih enak buat jalan, lebih menikmati suasana, itu lebih nyaman Pak, ketimbang zaman dulu kita kenal Malioboro yang crowded dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Pak udah bisa hadir di sini. Saya pikir perjalanan darat yang saat ini menyenangkan, tol-tol udah nyambung sangat baik dan perjalanan juga lancar-lancar, insya Allah begitu Pak. Baik Pak, MIT Podcast ini memang kita jadikan sebagai media untuk bisa saling menyampaikan pemikiran baik dari pusat maupun dari daerah gitu. Jadi sengaja selang-seling Pak Edi, jadi kemarin dari pusat, sekarang dari daerah, besok dari pusat, dari daerah dan selanjutnya. Sehingga harapan kita apa yang menjadi miskomunikasi, kemudian misinterpretasi itu tidak terjadi lah. Karena itu kita satu tubuh NKRI. Berkali-kali kalau saya ngomong Pak Edi, kalau untuk NKRI harga mati Pak. Nggak ada main kalau untuk NKRI. Saya sepakat tuh Pak. Gitu. Oke Pak Edi, Bapak salah satu pendiri dari Askomsi Pak. Gitu ya. Sebetulnya ide awalnya mau ngapain sih Pak bikin Askomsi itu Pak? Mungkin juga saya ngelihat Bapak bajunya ada logonya, ada tulisannya, itu boleh diceritain dulu nggak Pak? Itu mau ngapain bikin Askomsi dan logo-logonya itu ngapain? Gimana tuh Pak? Iya, jadi begini, ketika pertama kali saya ditugaskan Pak Dekarwo menjadi Kepala Dinas Kominfo, pertama kali yang saya tanya adalah kepada staf saya, gitu, kepada saya, bagaimana hubungan pusat dengan daerah. Intinya mereka menjawab bahwa one way traffic itu kita hanya mendengar saja gitu. Saya jawab, nggak bisa ini era otonomi daerah gitu. Beri kesempatan daerah juga ikut berperan serta di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya perintahkan coba intip kapan ada rakernas ya. Gitu. Saya bulan April, kemudian ada informasi bulan Juni ya di tahun 2015. Maka sudah ketemu tanggalnya, saya perintahkan untuk membuat undangan kepala-kepala dinas Kominfo provinsi seluruh Indonesia 2 hari sebelum pelaksanaan Rakernas di Jakarta. Nah, teman-teman seluruh Indonesia berkumpul lah di Surabaya dan kita membedah Undang-Undang 23 ya tentang pemerintahan daerah. Begitu. Ada hal yang sangat menarik. Sebelum Undang-Undang 23 itu dulu daerah itu diberi kewenangan ya di samping informasi komunikasi publik, kemudian aptika, satu lagi sumber daya perangkat pos dan informatika itu dulu juga ditangani oleh daerah. Tetapi dengan munculnya Undang-Undang 23 itu urusan sumber daya perangkat pos dan informatika itu ditarik ke pusat.
Nah, kemudian kita inventarisir persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu apa saja. Nah, dari situ kemudian kami membuat kerumusan hasil FGD pada waktu itu ya. Betul. Membuat FGD, kemudian kita tanda tangani bersama teman-teman yang hadir pada waktu itu, dan kemudian kita serahkan pada saat Rakornas. Kebetulan saya sendiri yang ditunjuk mewakili teman-teman di seluruh Indonesia menyerahkan hasil FGD ini kepada Pak Rudiantara selaku Pak Menteri ya? Ya, Pak Menteri gitu. Nah, berangkat dari pertemuan pertama di Surabaya itu kemudian berkembang pemikiran gitu. Kalau daerah di era otonomi daerah itu kemudian kita bersatu, maka kita akan semakin kuat itu untuk membuat usulan, membuat menyumbangkan pemikiran kita kepada bangsa dan negara ini melalui pemerintah pusat itu lebih kuat daripada harus satu-satu gitu ya. Itu dasar pemikiran terbentuknya Askomsi. Oke. Pak, itu saya ngelihat di lengan kiri Bapak itu ada logo yang kalau saya lihat di Kementerian Kominfo itu kan kayak gambar muter gitu ya Pak ya. Itu agak beda tuh Pak kayaknya. Itu maknanya apa tuh Pak? Ya. Kalau saya boleh tahu tuh Pak. Jadi sebagian teman-teman walaupun sudah jelas mengampu urusan apa gitu, kan Dinas Kominfo itu mengampu urusan statistik, persandian, dan Kominfo. Sebagian teman-teman ada yang lupa gitu bahwa nyantolkannya logo ini, logonya Kementerian Kominfo. Betul. Yang biru itu gitu. Ya, Nah, Askomsi tidak seperti itu. Jadi logo ini dibicarakan matang itu bahwa ini logo ini ada Kementerian Kominfo, ada warnanya statistik, ada persandian, Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya gitu. Jadi ini bukan sekedar hanya Kominfo saja gitu. Betul. Gitu. Malah udah bisa menggambarkan bahwa dari logo itu ego sektoralnya bisa pupus dong Pak. Betul. Gitu ya. Nah, ini di sini ada merah dan putih. Ini NKRI nih. Harga mati Pak. Harga mati. Iya. Oke Pak, sekarang Askomsi 2015 ya Pak, tadi Bapak sampaikan udah hampir 7 tahun Pak. Ya. Kira-kira ada dampak apa Pak komunikasi antara pusat dan daerah yang bisa dijembatani oleh Askomsi dan memang membuat semakin bersatu itu kayak apa Pak kondisi 7 tahun terakhir ini? Sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Askomsi sudah banyak kemajuan gitu ya. Kita membangun silaturahim hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan BSSN, dengan statistik, dengan Kementerian Pan-RB. Nah, ini satu ini yang belum gitu ya. Artinya nggak nyambung gitu dengan Kementerian Kominfo gitu. Padahal bapaknya loh Pak. Bapaknya gitu. Bapaknya dinas-dinas Kominfo di daerah gitu. Sampai sekarang belum nyambung gitu. Ini menjadi problem yang Askomsi berkeinginan kita sudah kehilangan waktu cukup lama gitu. Harapan kita ingin segera bisa nyambung sehingga hubungan pusat dengan daerah gitu. Apalagi Presiden telah menetapkan tentang transformasi digital. Ini harus dipercepat gitu. Nah, ini ada kendala. Nanti saya akan bercerita kendala di mana saja gitu. Oke, jadi pada titik intinya 7 tahun ini ada satu koneksi yang belum smooth ya Pak ya, masih nggak tahu kenapa tuh Pak ya. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan. Nah, kemudian yang kita pahami di tahun 2003 yang lalu kita memiliki Inpres e-government Pak. Ya, kemudian 2018 kita punya Perpres SPBE. Tadi Bapak bicara tentang transformasi digital. Ada rentang sekitar 15 tahun Pak, 2003 ke 2018. Di situ kita mengenal banyaknya saya senang ada istilah yang Bapak sebut nanti. Nah, 15 tahun itu kita ngeblank atau ada result yang bisa kita dapat Pak dari analisa Bapak sebagai Dinas Kominfo di tengah-tengahnya kan Bapak waktu itu 2015 itu. Gimana tuh Pak? Iya, saya melihat
sebetulnya tujuannya bagus itu. E-government itu bagus, tapi dan pelaksanaannya nggak jadi kan. Akhirnya ketika saya datang, saya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Teman-teman saya di OPD yang lain itu dengan bangganya, ya dia punya ini, dia punya ini. Tetapi saya melihat, bahkan saya juga bercanda dengan teman-teman, bagus sampean itu. Tapi ketika belum terintegrasi, maka baru bisa disebut dengan alah itu. Oh, orang Jawa nih Pak, alah gitu. Kalau kita baru nonton film Sri Mulat alah gitu ya Pak. Iya, saya baru masuk sudah komentarnya begitu. Dia dengan bangganya teman-teman saya itu, wah udah ini. Tapi ketika belum terintegrasi, saya menyebutnya itu alah gitu. Iya. Oke Pak. Nah, sekarang kan memang eranya kalau di 2018 kemarin selalu yang digembar-gemborkan itu integrasi terpadu, walaupun butuh waktu ya untuk memahamkan apa sih yang namanya terpadu. Kadang ada yang memahami dari jaringannya, tapi ternyata kan proses bisnisnya Pak. Nah, menurut Pak Edi ya, sulit nggak Pak membuat integrasi yang berbasis proses bisnis itu? Ngimpi nggak Pak? Kalau memang itu ditaruh di Kominfo Pak sebagai leading sektornya. Saya agak susah ya ngomongnya begini karena faktanya ya susah itu. Kalau kemudian soal SPB ini ditumbuhkan kepada Dinas Kominfo. Masalahnya kan SPB ini kan di sana ada bedanya. Betul. Ada organisasi, BPKAD, ada organisasi. Ada kepegawaian dan macam-macam, termasuk inspektorat kan. Betul, gitu. Pak. Jadi kalau ini ditumbuhkan kepada Dinas Kominfo, kok rasanya saya nggak sependapat. Karena susah itu. Seperti yang saya contohkan tadi, di sana bangga iyalah gitu. Iya. Bagus dimaksud. Tapi kalau kemudian itu dikomando, sebagaimana tujuan daripada Perpres itu, sekretaris daerah menjadi koordinator. Powernya ada di sana gitu. Asal sekdanya betul-betul ngeh betul gitu. Ketika sekdanya nggak ngeh gitu, ya sama saja itu diserahkan nggak jadi-jadi gitu. Membuat sekda ngeh gimana Pak? Provokator gila gitu Pak? Kita kan sepakat orang gila yang sehat itu. Gimana Pak caranya membuat sepertinya ini kalau menurut saya nih di Indonesia ini diperlukan orang gila gitu ya. Diperlukan orang gila yang bisa membangun NKRI dengan benar gitu. Ini menurut saya gitu. Betul. Iya. Oke Pak. Kemudian tadi Bapak sempat sampaikan masih ada satu kendala hubungan antara Kementerian Pusat dan Dinas Kominfo di daerah. Kalau saya menganalogikan hubungan anak dan bapak itu kan ya biasa lah Pak. Kita pasti suka cekcok sama bapak kita, tapi tetap nggak mungkin lah anak sama bapak rasa sayangnya kan pasti begitulah. Nah, kendalanya gimana tuh Pak? Kok bisa menurut Bapak sampai hari ini nggak begitu cakep Pak hubungannya tuh Pak? Saya sangat prihatin ya. Undang-Undang 23 ini kan sudah mulai 2014. Praktis dinas-dinas itu mulai lahir 2015 gitu ya. Ada yang udah lahir duluan gitu. Artinya kan sudah 7 tahun kan gitu. Dan yang melahirkan ini kan Kementerian Kominfo yang melahirkan. Artinya bahwa ketika dinas-dinas Kominfo provinsi, kabupaten, kota ini sudah dilahirkan, harusnya ya disusui ya. Setelah melahirkan disusui, disekolahkan dan sebagainya. Nah, bicara soal sekolah gitu ya. Karena pada waktu Dinas Kominfo lahir pada saat awal-awalnya itu memang memprihatinkan, itu dianggap dinas ya dalam tanda kutip dinas buangan gitu ya. Ya itu sering saya dengar. Para kepala daerah tidak tahu persis sebetulnya dinas ini adalah dinas yang sangat strategis gitu ya, yang lintas sektoral. Tetapi orang-orang yang ditempatkan di sana
Ya saya hanya mendapatkan laporan Ya, dari teman-teman di daerah-daerah itu. Ada yang berasal dari dinas pasar, Ya. dari dokter, ya pokoknya dari yang yang nggak berkompeten itu. Betul. Nah, ketika salah satu yang kami inventaris itu, kita ketemu dengan kepala BPSDM pusat pada waktu Ya. itu. Saya tanya, Pak, kami di daerah ini kan yang melahirkan kan Pak, ini ada problem ini Pak, problem SDM gitu. Pertanyaan saya adalah, sampai seberapa mampu Bapak mendiklat kami yang ada di daerah? Langsung dijawab, nggak mampu beliau. Tidak mampu gitu. Tidak mampu mendiklat. Nah, kalau memang seperti itu, kami undang Pak. Diundang ke Jakarta, yang dari daerah-daerah itu, Dinas Kominfo, kemudian terutama BPSDM provinsi. Betul. Ya, diundang ke Jakarta. Nah, artinya untuk membantu kekurangan yang dialami oleh BPSDM Kementerian Kominfo ini, bisa bergandengan tangan dengan badan-badan diklatnya provinsi. Betul. Ya, contoh misalnya Jawa Timur diundang, kemudian Jawa Timur kesiapan dalam rangka mendiklat ini, apa yang bisa dilakukan oleh Jawa Timur gitu. Kalau misalnya Jawa Timur ini bisa menjangkau provinsi yang lain yang badan diklatnya belum siap, bisa dengan provinsi yang lain diundang seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika saya mengusulkan mulai tahun 2000, sekitar tahun 2017 sampai sekarang nggak terjadi itu. PR panjang dong Pak ya? PR panjang. Iya. Terus saya juga pernah dengar beberapa istilah dari rekan-rekan daerah. Kita menteri sudah cukup berganti ya, dari zamannya Pak Rudiantara, kemudian sekarang Pak Joni G. Plate gitu ya. Kadang ada fokus beliau di mana? Wah, menteri ini fokusnya di telco. Oh, menteri ini fokusnya di komunikasi gitu ya. Nah, itu kan mungkin ada latar belakang yang mengikuti keinginan beliau untuk bisa fokus di salah satu bidang. Nah, padahal dengan logo di Askomsi yang Bapak bilang tadi, itu kan ada banyak sekali bidang yang harus tidak bisa ditinggal tuh Pak, salah satunya. Nah, kayak gitu, menyikapi kayak gitu gimana tuh Pak? Kita jalan sendiri. Nah, apakah itu problemnya atau gimana tuh Pak? Kalau itu ini gosip, saya pikir itu berita-berita, wah ini fokusnya ke komunikasi. Saya masih sering dengar tuh kayak gitu-gitu. Ya, saya kebetulan hadir dan menjadi panitia penyelenggara rapat kerja nasional Askomsi di Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Ya, di Banjarmasin pada waktu itu kita kaitkan dengan pas Hari Pers Nasional, sehingga berkumpul banyak narasumber yang kita harapkan menghadiri rapat kerja nasional Askomsi. Kita undang Pak Menteri, tapi Pak Menteri mendelegasikan kepada staf ahli yang hadir gitu. Nah, kita minta menempatkan raker ini di sana, itu tujuannya supaya kita lebih dekat-dekat dengan Pak Menteri lah gitu ya. Karena Pak Menteri ada di sana, dan hotel pun kita cari hotel yang paling banyak diadakan atau dipakai kegiatan yang dihadiri Pak Menteri. Ya, saya tahu hotel. Ya. Kita ngadakan di situ dengan harapan kita bisa minta waktu Pak Menteri untuk hadir lah. Misalnya Selu dengan anak-anaknya gitu. Betul. Tapi tidak terjadi. Di gedung di hotel yang sama Pak Menteri tidak mampir gitu. Bahkan diwakilkan kepada staf ahli Menteri. Nah, sebelum acara dimulai, saya diskusi malam hari itu dengan staf ahli Menteri itu. Saya bilang, Prof, ayolah Prof, kita sudah 5 tahun ini ketinggalan. Iya, betul. Hubungan pusat dengan daerah gitu. Dijawabnya bahwa kalau menteri yang lalu itu lebih fokus ke teknologi. Ya. Kalau yang sekarang ini lebih fokus ke komunikasi gitu. Ya, betul. Nah, saya jawab, iya Prof. Fokus ke komunikasi tapi nggak komunikatif gitu. Ya, Saya candaan begitu, betul, candaan. Karena begini pengalaman
kepala-kepala dinas Kominfo ini berangkatnya kan ada yang tidak murni dari dinas Kominfo, ada yang berangkat dari tempat yang lain. Nah, kebetulan kita pernah berkumpul di satu tempat rapat kerja, teman saya gitu dari salah satu provinsi itu ngeluh gitu. Ngeluhnya begini. Dulu yang bersangkutan pernah jadi kepala dinas tenaga kerja di satu provinsi. Jam 11 malam itu ditelepon oleh menterinya gitu ya. Ditelepon oleh menterinya hanya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun. Padahal itu bukan menteri komunikasi gitu. Coba bayangkan saja. Tenaga kerja ya Pak? Iya. Nah, ya. itu kan membuat hati ini, waduh, bukan main kan? Disapa jam 11 malam oleh menterinya. Lah ini nggak ada sama sekali. Sampai sekarang ini ada kepala dinas ya yang nggak pernah tahu itu siapa nggak tahu. Sampai hari ini. Nah, kalau melihat rekaman-rekaman saya, rapat-rapat virtual saya, banyak sekali yang ngeluh gitu tentang kementerian yang. Nah, itulah kemudian tugas Askomsi sekarang. Kita belum tahu ini formatnya lewat siapa sih gitu. Betul. Mudah-mudahan lewat Meet Podcast ini bisa nyambung gitu ya. Mudah-mudahan ya seperti itu gitu. Ya, oke. Dan ya, goalnya kan kita masih cari solusi juga toh Pak. Memang nggak bisa juga kita mengambil kutub yang berjauhan dengan bapak kita. Apapun bapak kita juga gitu Pak. Nah, kemudian Pak, ada satu isu yang menarik juga yang saya cukup banyak keliling juga ke daerah Pak. Pusat tuh ngelompatin provinsi terus, langsung ngomong ke kabupaten kota, nggak kulo-nuwun sama Dinas Kominfo Provinsi. Sebetulnya yang diharapkan oleh Dinas Kominfo Provinsi terhadap kebijakan kementerian kepada Dinas Kominfo di kabupaten kota seperti apa Pak? Apakah setahu pahaman saya kan provinsi itu Kominwas ya Pak ya? Fungsinya kepada kabupaten kota. Nah, kejadian seperti itu disikapi sebagai suatu hal yang biasa atau kurang tepat Pak? Versi Bapak. Ya, ini salah satu juga yang sangat memprihatinkan kita gitu ya, Askomsi terutama, bahwa lompat pagar itu sampai sekarang terjadi. Kita sebetulnya sudah pernah menyampaikan di dalam rapat di zamannya Pak Rudiantara dulu. Kita sampaikan gitu. Betul. Bahkan contohnya ada kepala dinas telepon ke saya gitu di salah satu provinsi menanyakan ada kegiatan di kabupaten gitu. Kepala dinas kabupaten nggak ngerti itu acaranya siapa. Telepon ke provinsi nggak tahu gitu. Ini satu provinsi yang lain juga sama itu. Contohnya di sini nih di Jogja. Gitu. Kepala dinasnya ditanya sama gubernur, itu kegiatan siapa? Membuat kegiatan di depan rumah dinasnya gubernur. Nggak tahu kepala dinasnya gitu. Kepala dinas provinsinya nggak tahu gitu. Di provinsi tetangga sebelah gitu. Saya sebut saja di provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur mengadakan kegiatan di lapangan, bertemulah dengan kegiatan yang lain gitu. Kepala dinasnya ditelepon, ditanya itu kegiatan apa gitu. Nggak tahu juga. Nah, ini contohnya dan sekarang masih berlangsung. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harusnya ngerti dong. Kalau di bidang Kominfo kan menteri Kominfonya provinsi kan kepala dinas Kominfo kan. Betul. Harusnya ada koordinasi. Dan dalam hal koordinasi ini ya yang diharapkan teman-teman ini, ayolah kita memulainya itu dari Musren, ya, Musrenbang, kabupaten, provinsi, nasional, itu nyambung gitu, sehingga program prioritas nasional itu bisa match dengan yang di daerah. Ini enggak jalan sendiri-sendiri sampai dengan sekarang. Bahasa teman saya ini masih berlangsung, ini ada undangan juga ini 2 hari ke depan. Ini apa nih? Ini hari apa nih? Hari Kamis, Pak. Kamis ya. Minggu depan aja. Minggu depan ada acara. Katanya teman saya, inilah bentuk sinerginya gitu. Hanya di ujungnya saja. Akar rumputnya nggak tahu. Akarnya di mana nggak tahu gitu.
artinya tidak dimulai dari musren tingkat kabupaten ke kabupaten kota, provinsi dan sampai musren banget, nggak nyambung. Itu yang terjadi. Oke, dilema juga Pak. Moga-moga sih lebih baik gitu Pak ya. Terus saya pernah tahu juga Pak Edi itu dulu di Situ Bondo Dinas Perikanan ya Pak ya? Betul. Nelayan ya Pak ya? Iya, betul. Pernah gila dari Selat Bali naik perahu perkeret gitu ya Pak ya? Pak itu Bapak sarjana perikanan ya Pak ya? Betul. Waduh. Saya insinyur perikanan nih. Pak, gimana caranya Bapak jadi Dinas Kominfo tapi Bapak sarjana perikanan? Ini kan menjadi suatu paradok yang kalau misalkan seperti Bapak punya experience yang sangat baik, kok bisa ya begitu, nggak punya basic dan sebagainya. Bahkan Bapak pernah cerita juga zaman dulu Skypean dari Jepang untuk bisa meeting terus-menerus karena berada di daerah yang berbeda. Itu gimana Pak menyikapi jet lag kompetensi lah kalau saya bilang? Prinsipnya begini, asal mau pasti bisa, gitu ya. Walaupun saya insinyur perikanan, tetapi karena ada kemauan yang keras. Kalau di posisi eselon 2 itu kan sudah posisi manajerial ya. Ya, betul. Dari manapun, it's okay. Asalkan ada kemauan untuk belajar untuk itu. Jadi asal mau pasti bisa dan belajar gitu. Harus mau belajar. Oke, perlu nggak Pak kira-kira di kementerian gitu ya, ada juga namanya job enrichment tadi ya, jadi artinya para pejabat di kementerian punya experience di daerah gitu ya, punya pengalaman beberapa daerah, kemudian naik ke pusat, mungkin kayak TNI Polri kali Pak ya, sehingga saat berada di kementerian pusat, beliau memiliki pemahaman yang pas tentang kondisi daerah, sehingga kebijakan dan cara komunikasinya pas Pak. Mungkin itu bisa jadi inputan nggak buat negara kita Pak? Kalau saya sangat perlu ini ya. Berdasarkan pengalaman yang sekian tahun ini tidak ada perkembangan, saya khawatir kalau diterus-teruskan gitu, diterus-teruskan malah nyasar itu jalannya gitu. Bahwa yang ada di pusat itu harusnya punya basic pengetahuan seperti yang dilakukan pembinaan karir TNI Polri. Ya, kalau TNI Polri itu, kalau Polri itu Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan terus naik gitu. Jadi tahu persis kondisi di lapangan. Nah, kami ini di dinas ini kan yang langsung berhadapan dengan masyarakat gitu. Tentu saja pusat tidak bisa bermain sendiri ya. Artinya nyelonong langsung ke masyarakat, ke daerah, nggak bisa seperti itu. Betul. Harus diperhatikan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di provinsi. Betul. Itu ya yang harus bisa lebih bagus ya Pak. Kemudian saya pernah baca dan dengar juga Pak, satu-satunya provinsi yang punya ruang komando itu Jatim Pak. Jarinya Bapak beritanya begitu Pak. Nah, saya melihat apakah ada suatu kesinambungan proses Pak. Ini yang mesti menjadi PR besar bangsa kita. Saat kita berganti pemimpin, ya tidak harus kepala daerah Pak, berganti kepala dinas pun mereka selalu mengusung baru, tidak mau melanjutkan warisan dari yang lama. Ketakutan saya SPBE Pak, nanti kalau kita presidennya baru, menterinya baru, gubernurnya baru, ada tahun 2024 kan pilpres sama pilkada Pak, maka itu tidak dilanjutkan Pak. Itu kejadian itu terjadi gimana Pak menurut Bapak? Ini kekurangan kita ya. Tadi sempat kita singgung ketika 2017 saya ditugaskan oleh Pak Dekarwo untuk studi intip ya. Oh, studi banding apa intip ya, Pak? Studi intip gitu ya. Intip maksudnya Pak? Ya, ngintip gitu. Kalau studi tiru Malaysia dulu import guru-guru kita gitu ya. Oh, maksudnya ke Malaysia Pak? Iya. Kalau Pak Karno bangun marah. Ketika saya bincang-bincangnya dengan teman-teman di kementerian di Malaysia, itu tahun 2017 ya, 2017 gitu. Problem yang saya sampaikan itu kemudian dijawabnya dengan enteng saja gitu.
problemnya Pak Edi dengan kami itu sama saja gitu. Tapi 17 tahun yang lalu katanya gitu lah ya. Saya kan seperti ketampar gitu ya. Artinya sekarang ini saya masih membawa problem masyarakat ini kemana-mana harus menggotong tas penuh dengan dokumen gitu. 2017 sama menurut dia gitu. Tapi 2000 tahun 2000 17 tahun sebelumnya. 17 tahun sebelumnya. Waduh. Coba bayangkan saja kan, muka saya jadi merah nih. Iyalah Pak. Nah, berangkat dari pengalaman itu kemudian tidak ada pilihan lain gitu. Bahwa kita harus bertekad itu untuk menyelesaikan problem buruk kita gitu. Ganti pimpinan, ganti acara gitu. Padahal sebetulnya yang bagus ini kan tinggal meningkatkan saja kan gitu. Betul. Nah, sama seperti yang sudah saya lakukan, bahwa saya selalu menitipkan kepada penerus saya, begini loh problemnya gitu. Ya, kemudian dari problem ini yang diwariskan oleh pimpinan daerah yang lalu itu sampai di sini, nah tinggal melanjutkan ke sana. Nah, alhamdulillah yang sekarang ini melanjutkan gitu. Iya. Menurut Persepsi, pengalaman Pak. ya, Iya. melanjutkan. Kalau SPBI Pak, ada ketakutan itu nggak Pak? Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Cahyono bahwa sedang dirumuskan Undang-Undang Digital Nasional yang akan menjadi payung seluruh proses digitalisasi di Indonesia. Nah, akan ada perubahan nggak Pak SPBI tadi saat ganti presiden, ganti gubernur gitu? Apakah ini penerawangan aja loh Pak, karena kita nggak tahu ke depan kayak gimana gitu. Feeling Bapak gimana? Saya sependapat asal itu ya. Jadikan aja undang-undang saja gitu. Dan untuk menjadikan undang-undang ini jangan digarap sendiri gitu ya. Ajak partisipasi stakeholder, perguruan tinggi, pakar-pakar, kemudian termasuk masyarakat itu diajak gitu. Betul. Dengan begitu kita ada kesepakatan nasional, kemudian terbentuk undang-undang dan siapapun presidennya harus mengacu ke undang-undang gitu ya. Oke Pak. Satu lagi Pak, misalkan saat ini Dinas Kominfo bahasa jeleknya ketempuan SPBI. Ya walaupun fase-fase untuk menggeser ke Sekda itu sedang berproses ya Pak ya. Ya minimal 3 tahun terakhir lah Pak. Bagi Kominfo itu musibah atau anugerah Pak? Musibah ini. Oh gitu Pak? Iya, karena kalau ini tidak jalan itu, yang akan diajar kan Dinas Kominfo itu. Betul. Oleh kepala daerah. Indeksnya kecil, Oh iya. sikat. Menurut catatan saya begini ya, hasil evaluasi Kementerian PAN-RB untuk indeks SPB 2021, menurut catatan saya tuh, di provinsi itu ada 7 provinsi yang indeks SPBI-nya kurang dari 2, gitu. Bahkan ada yang 1 gitu ya. Ini provinsi 7 ya. Kemudian kabupaten kota ada 150 kabupaten kota yang indeks SPBI-nya di bawah 2. Coba bayangkan, siapa yang bertanggung jawab ini? Dinas Kominfo, celakalah dia, musibah lah bagi dia. Itu. Ya. Oke, kalau mau ngangkat misalkan Pak, tadi kita butuh leadership yang luar biasa. Beberapa saya keliling, mohon maaf nih kalau saya bicara bahwa tidak semua Seda memiliki pemahaman yang baik untuk bisa memimpin. Bahkan di memimpin SPBI khususnya belum tahu bisa jadi, atau literasinya juga belum memahami Pak, gitu ya. Butuh PR yang kayak gimana lagi Pak dari level kepala dinas Kominfo misalkan untuk bisa jawil lah beliau untuk Pak duduk di singgasana yang sesungguhnya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya tentu saja ini PR besar ya, terutama ke kawan-kawan saya di Dinas Kominfo, kepala-kepala Dinas Kominfo. Saya mengajak atau menghimbau buat telaah itu, buat telaah ke kepala daerah. Termasuk referensinya adalah tentang SPBI itu seperti apa. Betul. Tidak usah takut-takut itu. Termasuk di dalamnya tadi bahwa akan menjadi musibah kalau Dinas Kominfo yang dijadikan leading sektor. Gitu. Oh, itu jawabannya Pak. Iya.
buatlah staff saja. Ah. Nanti bagaimana nanti kepala daerah mendisposisi kepada sekretaris daerah ya? Betul. Yang diamanahkan di dalam Perpres itu sekretaris daerah sebagai koordinator. Gitu. Telaah staf sudah disampaikan ke kepala dinas, Oke. ya kan? Kepada kepala Daerah langsung. Oh, gitu kepala caranya. daerah kemudian mendisposisi kepada sekretaris daerah Betul. selaku koordinator. Betul. Nah, nanti akan dilihat nanti ketika nilai indeks SPBE-nya suatu daerah kurang, nah, akan dicari itu siapa yang bertanggung jawab di sini. Betul, Gitu. betul. Oke, kalau saya bicara Dinas Kominfo, kalau disingkatkan komunikasi dan informatika. Kalau melihat fungsi dan kan ada komunikasi dan informatika. Menurut Pak Edi, yang menjadi prioritas bagusan komunikasi atau informatika Pak di Dinas Kominfo untuk dengan tusinya yang begitu banyak tadi, kita butuh cucuk lampah kalau orang Jawa bilang tuh Pak. Itu yang mana Pak cucuk lampahnya? Ya, kalau menurut saya informatika harus menjadi lokomotif. Ya. Kemudian komunikasi itu ada di belakang. Kalau informatikanya maju, menurut saya otomatis komunikasinya hebat. Jangan dibalik gitu. Kalau dibalik nggak jalan. Jadi informatika Informatika harus menjadi lokomotif. baru bisa jalan. Iya. Oke Pak, terus kalau kita memahami juga beberapa framework bahwa teknologi itu kan nggak bisa kita bicara cuman aplikasi dan infrastruktur. Di situ ada SDM, kemudian ada awareness, kemudian ada etik dan sebagainya Pak. Nah, permasalahannya kita lintas divisi nih Pak. Yang ngurus SDM kan tentu di Badan Diklat atau BKD. Ya, untuk itu. Nah, mungkin nggak Pak, kalau kita memandang bahwa Dinas Kominfo adalah divisi IT di sebuah perusahaan, yang notabene kita pahami sudah komplit, ada aplikasi, infrastruktur, keamanan, SDM, etika, dan awareness, itu menjadi tusi yang blended di Dinas Kominfo sendiri Pak. Kembali kepada acuannya ya, peraturan yang ada di daerah itu. Tentu ini acuannya juga ke pusat kan gitu. Ya harus tuh. Harusnya menurut saya undang-undang yang saya sebutkan tadi itu segera dijadikan. Dijadikan jadi dasar, kemudian dalam pelaksananya di lapangan gitu, itu jelas ya, siapa mengerjakan apa. Gitu. Ini menurut saya. Iya betul. Ya, soalnya saya banyak nemu khususnya di SDM ya, yang saya tahu untuk bisa ngembangin SDM di Kominfo, anunya ada di BKD, ya anggarannya ada di BKD, yang prosesnya di BKD. Padahal kalau kita memahami secara kompleks IT gitu ya, SDM kan nggak bisa dipisahkan. Kita kenal pasti people, process, dan teknologi itu Pak. Nah, itu Pak yang sering kita temui di kondisi-kondisi di daerah, gitu Pak. Dan sekali lagi Pak, pada porsi isu-isu nih Pak, isu-isu Dinas Kominfo, karena Bapak di posisi Askomsi, masalah data dan statistik. Ini kan kita sedang menyusun suatu gerakan tim koordinasi SPBE yang merupakan lintas fungsi. Dulu data itu ada di Bapeda. Kemudian beberapa waktu terakhir pindah ke Kominfo, gitu ya Pak ya? Sebagai wali data. Ya, pindah lagi. Nah, sekarang kalau ngelihat dari Perpres SPBE-nya itu, data itu ada balik lagi ke Bapeda gitu. Mensikapi itu tuh ngobrol aja atau memang butuh suatu birokrasi yang regulatif Pak untuk menyelesaikan hal itu Pak? Jadi Pak Iwan sudah jelas, Pak Iwan Direktur SUPD 2 di Jen Banda sudah jelas menyampaikan bahwa Bapeda itu adalah user ya. User, oke. Ya. Semua itu dianalisis diselesaikan, data sektoral itu ada di Dinas Kominfo. Gitu ya Pak ya? Ya. Sudah tidak ada lagi kemudian Dinas A, B, C mengirim data sektoral itu langsung ke kementerian lembaga. Ya. Kementerian lembaga itu termasuk dapat support data dari wali data dari Dinas Kominfo sebagai wali data. Iya. Itu ya, kalau Kemendagri udah berarti bilang bahwa Bapeda di daerah sebagai pengguna data. Iya. Sedangkan yang masak gitu ya. Iya. Yang masak. Nah ini ada joke Pak, ini cocok banget bahasa ya. Kemarin saya ada joke,
ya kalau masak itu buat dikai bahan-bahannya gitu Pak. Ya kan Bapak, misalkan Bapak mau minta apa, sayur lodeh gitu ya. Ya minimal dikasih bahan-bahannya, nanti tak jadiin deh sayur lodeh. Statement begitu tuh apakah memang benar-benar seperti kita di restoran gitu Pak? Ya restoran kan saya minta lodeh ya saya keluar lodeh. Ada komunikasi nggak bahwa data itu nanti bisa diberikan lah sebelum diolah itu? Nah, ini lagi-lagi problem ya. Ya, problem. banyak nih Pak kita. Lagi-lagi problem. Jadi ngomong itu gampang gitu Iya. ya, tapi dalam prakteknya masih ada ekosektoral yang harus diselesaikan. Dasar tuh Pak, itu Ya. dasar tuh Pak ternyata Pak. Ya. Dan ya saya belum melihat ya, memang kalau dari semua teori, semua leadnya ada di kepala daerah. Pada saat beliau berkata A dengan komitmen untuk melakukan digitalisasi, harusnya ke bawahnya juga jalan. Padahal di bawahnya juga belum tentu serempak sejalan untuk hal tersebut ya Pak ya. Betul. Aduh, berarti ini susah banget ya Pak, SPBI kita. Saran saya kembali kepada supaya dibuat regulasi ya di tingkat nasional, bentuknya undang-undang yang melibatkan stakeholder seluruh. Oke. Ya, ketika itu nanti sudah jadi akan jadi pegangan siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya. Itu baru bisa jalan kalau menurut saya. Oke. Kuncinya ada di situ ya Pak ya. Iya. Oke, kayaknya cukup deh Pak Edi. Kita udah banyak dapat insight ya. Hal-hal yang memang kalau kita ingin sampaikan, pusat juga kudu tahu Pak. Ya, bukan berarti pusat tidak mencari tahu, saya pikir, tapi bagaimana mereka berkomunikasi juga menjadi kunci untuk sukses menggrab semua dari bawah gitu. Cukup sih Pak Edi, mungkin podcast kali ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman ya. Dan saya berpikir kalau kita mau growth mindset tidak menganggap ini sebagai sebuah masalah Pak, tapi menjadi sebuah opportunity ya, sebuah tantangan ya, kita sedang bertransformasi gitu. Minimal tujuannya udah jelas, tinggal kita prosesnya saja ke sana, walaupun mungkin berliku-liku, berdaki-daki dan sebagainya, demi NKRI kayaknya jalan terus ya Pak. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Edi untuk bisa hadir di Jogja. Sehat selalu, dan mungkin berikutnya kita mau bikin sesuatu ya Pak ya, yang untuk bisa menggerakkan sekda atau mungkin kepala daerah untuk memiliki awareness terhadap digitalisasi di tempatnya, bahwa beliaulah yang harus mengomandoi itu semua. Terima kasih Pak Edi, sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih, thank you Pak Edi. Yang namanya komunikasi pasti dua arah. Kalau semisal cuma satu arah, ya bukan komunikasi namanya. Negeri ini sudah sangat paham memiliki masalah terkait dengan komunikasi. Sekali lagi, yang penting kita sudah sadar problem kita apa. Segera kita perbaiki dan tetap memiliki semangat untuk Indonesia maju.